fasilitas kepabeanan. Nah, nanti fasilitas kepabeanan itu ada beberapa, secara umum nanti ada dua ya, nanti fasilitas fiskal dan fasilitas prosedural. Nanti fasilitas itu di dalam Undang-Undang Kepabeanan ada yang paling banyak diatur di pasal 25 dan 26. Ada juga impor sementara ya. Itu yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin di undang-undang. Nanti kita detailkan di hari ini ya. Kemudian secara umum bisa gambaran di depan kelihatan nggak Bapak Ibu ini ya? Slide saya udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat di depan sini, di dalam slide itu bisa dilihat peta ya, peta fasilitas kepabeanan overview. Ya, ini ada ada beberapa fasilitas yang akan menjadi pokok bahasan kita hari ini. Ya, ada fasilitas layanan atau disebut juga fasilitas prosedural, ya. Ada fasilitas fiskal. Ya, secara garis besar dua itu yang menjadi pokok bahasan kita. Ada kendala nih sebentar. Nah, kalau kita lihat di depan, fasilitas pelayanan atau fasilitas prosedural itu ada nanti yang menjadi pokok bahasan kita, ada mitra utama kepabeanan, ada authorized economic operator, ada resahandling, ada foro islah, ada PIB berkala, izin penimbunan pembongkaran luar kawasan berikat, dan fasilitas yang masuk dalam ranah fasilitas pelayanan lainnya yang lazimnya diberikan oleh kepala kantor, ya, kepala kantor pabean tempat kewajiban pabean itu diselesaikan. Nah, kalau untuk fasilitas fiskal itu yang utama yang kita pelajari nanti ada impor sementara, kemudian ada yang tarif preferensi, ada kelompok kegiatan yang mendapat pembebasan mutlak, barang-barang mendapat pembebasan mutlak, itu pasal 25, kemudian ada pembebasan relatif di pasal 26, kemudian ada fasilitas untuk industri, fasilitas fiskal untuk industri, ya, ada pembebasan, ada keringanan, itu ada PKPM ya, ada KIK. Kemudian ada kemudian impor tujuan ekspor. Nah, kemudian impor tujuan ekspor ini yang ada di Indonesia nih ada dua ya. Nanti ada GT untuk perusahaan besar dan GT yang masuk kategori untuk perusahaan IKM, industri kecil menengah. Dan yang fasilitas berikutnya adalah penangguhan. Penangguhan pembayaran bea masuk ini ada di dalam fasilitas tempat penimbunan berikat. Nah, khusus untuk tempat penimbunan berikat ini ada satu sesi tersendiri karena itu ada banyak variasi, ada 9 jenis fasilitas. Ini yang nanti kita alokasikan dalam waktu 1 hari ya, minggu depan barangkali tempat penimbunan berikat. Ya, itu kira-kira gambaran fasilitas yang akan menjadi pokok bahasan kita ya, pokok bahasan kita terutama di minggu hari ini dan minggu berikutnya. Ya, kalau kita lihat di sini jenis fasilitas itu tadi sampaikan ada fasilitas fiskal kepabeanan. Ini merupakan satu bentuk insentif ya, khususnya insentif di bidang perpajakan yang ditujukan kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Jadi insentif fiskal ini bisa ditujukan tidak hanya industri, bisa perdagangan, bisa juga ke pihak-pihak tertentu ya, yang terkait dengan kegiatan impor-impor tentunya ya. Itu ranahnya adalah ranah kebijakan fiskal. Nah, jenis kebijakan fiskal ini ada yang tidak dipungut, ya. Ada yang masuk kategori pembebasan, ya. Ada pembebasan atau keringanan, di situ ada pengembalian dan ada penangguhan bea masuk. Itu adalah jenis-jenis fasilitas yang masuk ranah fiskal, fasilitas fiskal di bidang kepabeanan. Nah, yang kedua adalah fasilitas prosedural atau pelayanan tadi ya. Ini merupakan bentuk perlakuan khusus di bidang pelayanan tentunya ya, pelayanan maupun pengawasan dengan tujuan adalah
memberikan kelancaran, ya, kelancaran pada proses formalitas kepabeanan yang meliputi kelancaran arus barang, orang maupun dokumen. Ini masuk dalam kerangka fasilitas prosedural atau pelayanan. Nah, itu ini kelancaran tidak hanya kepada barang ya, bisa orang, bisa dokumen. Nah, orang nanti tentu kaitannya di penanganan formalitas kepabeanan untuk barang-barang penumpang misalnya. Nah, begitu kira-kira gambaran jenis fasilitas yang ada di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Nah, kita masuk sekarang ke jenis fasilitas yang masuk kategori prosedural atau pelayanan. Yang pertama adalah yang namanya mitra utama kepabeanan. Nah, jenis fasilitas ini diberikan kepada importir ya yang memiliki kriteria tertentu ya, ini berupa penetapan. Jadi kalau ada importir mendapat predikat mitra utama kepabeanan, itu berarti importir atau eksportir sini ya, yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Nah, pertimbangannya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama terkait dengan kecepatan ya, yaitu pemberian layanan mitra untuk memberikan kelancaran arus barang, ya, mitra utama. Di sini bisa diberikan kepada importir, di sini eksportir bisa produsen, bisa juga importer non produsen, importer umum. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi dan kompetitif atas biaya produksi atau kompetitif dalam menekan biaya, khususnya biaya logistik sini ya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing, baik itu daya saing industri maupun daya saing perdagangan. Dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, itu harapan makronya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah appreciate. Ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir dan atau eksportir yang selalu patuh, yang compliance dengan aturan-aturan yang diterapkan di dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, comply terhadap peraturan di bidang kepabeanan. Ini apresiasi kalau mitra utama itu diberikan oleh Direktorat Jenderal tanpa permohonan, ya bisa diberikan. Ini karena pada dasarnya adalah level kepatuhan yang dimiliki oleh masing-masing importir atau eksportir. Karena Bea Cukai memiliki database terkait dengan kinerja masing-masing importir atau eksportir. Tentunya kinerja di sini terkait dengan di bidang kepabeanan ya. Bea Cukai memiliki database yang berkaitan dengan importir karena Bea Cukai sudah melakukan pertukaran data, ya pertukaran data dengan berbagai pihak ya, yang tentunya berkait dengan berkaitan dengan kegiatan importasi atau eksportasi, misalnya dengan pajak, itu juga ada pertukaran data sehingga Bea Cukai juga bisa mengetahui performan masing-masing importer eksportir di bidang perpajakannya. Nah, kemudian ada penilaian dokumen fisik yang relatif sedikit, artinya minim pemeriksaan fisik ya, lebih diutamakan pada penelitian dokumen. Ya. Kemudian pengeluaran barang impor itu dapat dilakukan sebagian ya, tanpa dilakukan stripping ya, untuk part of container, untuk pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping. Kemudian track closing, ini merupakan fasilitas yang diberikan ya, kemudahan yang diberikan kepada mitra kepabeanan berupa pembongkaran barang ya, dari kapal langsung ke sarana pengangkut darat, ke truk misalnya. Ya, misalnya dalam bentuk kontainer, kontainer dipindahkan langsung dari kapal ke atas truk, kemudian langsung keluar dari kawasan pabean atau dari pelabuhan ya, sehingga barang bisa langsung lebih cepat sampai di gudang importir ya, baik itu importir produsen maupun non produsen. Kemudian ada terkait dengan corporate guarantee, yaitu pada saat melakukan kegiatan pabean yang mengharuskan adanya jaminan, maka untuk penerima fasilitas ini kewajiban jaminan dimungkinkan menggunakan jaminan perusahaan. Ya, di sini jaminannya bukan jaminan perusahaan. Seperti saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah belajar jenis-jenis jaminan ya. Jenis-jenis jaminan kan ada beragam. Ada yang namanya jaminan tunai, jaminan bank,
jaminan custom bond dari asuransi, jaminan dari Indonesia Exim Bank, ya itu adalah jenis jaminan. Ya di sini ada namanya jaminan corporate guarantee. Nah, corporate guarantee ini bisa diberikan kepada importir yang mendapat fasilitas importir yang mendapat fasilitas minta kepabeanan. Kemudian pembayaran berkala. Ini pembayaran khususnya untuk importir produsen kalau untuk mita ya. Hanya dibatasi untuk produsen. Pembayarannya bisa berkala. Jadi tidak setiap importasi, tidak setiap aktivitas importasi itu langsung dilakukan pembayaran. Tetapi secara periodik, lazimnya 1 bulan. Jadi misalnya ada kegiatan impor di bulan Januari, nanti pembayarannya dilakukan di bulan Februari. Itu berkala. Dikumpulkan dulu kegiatan selama 1 bulan Januari, itu dibayarkan di bulan Februari. Ya. Kalau secara umum setiap importasi itu harus dilakukan pelunasan lebih dulu sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean atau dari lingkungan pelabuhan. Nah, untuk mitra kepabeanan mendapat fasilitas pembayaran berkala, tidak perlu melakukan pembayaran setiap kali ada kegiatan importasi, tetapi berkala, periode tertentu 1 bulan. Nah, kemudian ada pendampingan dari klien koordinator, ya. Nanti ada pendampingan khusus dari klien koordinator dari Bea Cukai yang di sini terkait dengan bisa nanti asistensi terkait dengan adanya aturan impor ekspor, kemudian nanti misalnya ada update informasi terkait peraturan nanti akan diberikan updatingnya, ya. Itu mendapat perlakuan khusus dari klien koordinator yang dimiliki oleh Bea Cukai. Kemudian paperless, tidak perlu menyerahkan hard copy ya, tidak perlu menyerahkan hard copy untuk dokumen kepabeanan ya, kecuali untuk SKA ya, SKA yang masih mewajibkan dan BMDTB, biaya masuk ditanggung pemerintah, itu masih perlu menyerahkan aslinya hard copy. Nah, kemudian terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh untuk mendapatkan fasilitas mita kepabeanan ini adalah pertama, reputasi, soal reputasi atas kepatuhan. Reputasi atas kepatuhan peraturan perundang-undangan itu masuk kategori baik selama 6 bulan terakhir. Jadi di dalam sistem manajemen risiko yang dikelola oleh Bea Cukai itu ada updating kepatuhan itu 6 bulan sekali. Nah, jadi untuk persyaratan mita itu reputasi kepatuhannya harus baik untuk 6 bulan terakhir. Ya. Kemudian tidak memiliki tunggakan kewajiban, tidak memiliki tunggakan bea masuk, pajak dalam rangka impor. Kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran pidana. Di sini pelanggaran pidana ya, berarti tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan. Kemudian mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi 6 bulan itu minimal ya untuk 6 bulan terakhir ini untuk level risiko yang level risiko rendah ya diwujudkan dengan jalur hijau itu 6 bulan. Kemudian bidang usahanya jelas ya. Bisnis utamanya jelas, core bisnisnya jelas ya sehingga nanti Bea Cukai bisa mengukur level risiko dari perusahaan ini. Kemudian mendapat penetapan wajib pajak patuh dari DJP. Ya, ini kolaborasi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang terakhir bersedia. Nih, kolom bersedia karena sifatnya pemberian tentunya sebelum nanti ditetapkan sebagai mita kepabeanan ini disampaikan dulu apakah perusahaan yang bersangkutan bersedia menjadi penerima fasilitas mita atau tidak. Ya, karena masing-masing perusahaan tentunya memiliki kebutuhan ya, memiliki kebutuhan terkait dengan kemudahan impor. Kenapa dibersedia? Karena ini untuk antisipasi perusahaan yang tidak bersedia jadi mita karena misalnya sudah merasa cukup diberikan pelayanan misalnya. Dan untuk yang secara umum sih perusahaan yang ditetapkan sebagai mita karena sudah tersaring ya itu bersedia ya, jarang yang melakukan penolakan terkait dengan adanya rencana pemberian fasilitas fasilitas mita kepabeanan ini. Nah, sebagai suatu fasilitas tentunya nanti ada evaluasi
yang dilakukan oleh bea cukai yang bisa monitoring, evaluasi ya. Nanti yang bisa yang bisa menimbulkan sanksi ya berupa pembekuan maupun pencabutan. Nah, atas fasilitas berupa mitra kepabeanan ini yang diberikan itu dapat dibekukan ya dalam hal hasil monitoring dan evaluasi persyaratan mitra kepabeanan disimpulkan adanya persyaratan yang tidak dipenuhi lagi. Jadi walaupun di tahap awal sudah diketahui perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan, tetapi tetap dilakukan monitoring dan evaluasi ya. Apakah persyaratan itu masih tetap dipenuhi atau tidak? Kalau tidak lagi dipenuhi, maka nanti dilakukan pembekuan. Nah, tahap berikutnya adalah pencabutan. Fasilitas mitra kepabeanan dapat dicabut. Yang pertama adalah dalam hal 3 bulan, dalam jangka waktu 3 bulan, ya, 3 bulan ini sejak diterimanya surat pembekuan, ini berarti follow up dari pembekuan ini ya, follow up dari pembekuan. Ya. 3 bulan sejak diterima pembekuan, belum menindaklanjuti, perusahaan belum menindaklanjuti hasil monitoring. Jadi yang namanya monitoring evaluasi ya itu merupakan hasil yang dilakukan oleh bea cukai, bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan. Itu ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut ini wajib dipatuhi oleh perusahaan minta kepabeanan. Ya. Nanti bea cukai akan memonitor nih, apakah tindak lanjut ini dilakukan atau tidak ya, ada monitoringnya. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan, kalau tidak lanjut, maka dicabut. Ya. Kemudian mitra kepabeanan melakukan pidana, ya di sini pidana kepabeanan dan atau cukai. Batasi pidana kepabeanan cukai. Kenapa kepabeanan cukai? Karena kepabeanan cukai merupakan ranahnya Bea dan Direktorat Jenderal Bea Cukai selaku institusi yang memberikan fasilitas ini. Ya, melakukan pelanggaran, cabut. Ya, pidana di sini ya, pelanggaran pidana kepabeanan dan atau cukai, maka fasilitas dicabut. Nah, kemudian bisa juga pencabutan fasilitas ini atas permohonan yang bersangkutan sendiri, ya, atas permohonan. Misalnya sudah tidak lagi melakukan kegiatan impor, misalnya sudah tidak lagi melakukan kegiatan ekspor, misalnya, sehingga dia mengajukan diri untuk cabut fasilitasnya karena fasilitas itu sudah tidak digunakan lagi, misalnya, atau sudah tidak dibutuhkan lagi dalam rangka melakukan kegiatan operasional perusahaan, misalnya. Yang berikutnya adalah ini 3 kali hasil monitoring, ya hasil monitoring evaluasi dalam jangka waktu tahun terakhir tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra kepabeanan. Ya, 3 kali hitungannya mas. 3 kali tidak memenuhi persyaratan dalam kurun waktu 3 tahun. Kan monitoring itu bisa dilakukan beberapa kali ya dalam setahun. Yaitu dalam 2 tahun terakhir dia 3 kali tidak memenuhi kriteria. Ya, sehingga cabut dianggap tidak perform dalam melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan penerima fasilitas. Yang terakhir dinyatakan pilot ya. Kalau dinyatakan pilot ini berdasarkan peraturan undang-undang kepilotan. Tentunya yang menyatakan pilot nanti adalah perusahaan pengadilan niaga ya. Itu merupakan 5 hal yang menyebabkan fasilitas mitra kepabeanan itu dicabut. Nah, yang berikutnya adalah fasilitas authorized economic operator ya, authorized economic operator ya. Ini merupakan kategori fasilitas prosedural. Nah, authorized economic operator ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada operator ekonomi yang terlibat di dalam pergerakan barang dalam rantai pasok supply chain. Jadi tidak terbatas pada impor dan eksportir ya. Di sini fasilitas authorized economic operator ini diberikan kepada operator ekonomi. Jadi semua operator ekonomi yang terlibat atau terkait dalam pergerakan barang dalam rantai pasok internasional itu ada potensi untuk mendapatkan fasilitas authorized economic operator. Nah, kalau authorized economic operator atau AEO ini pemberian fasilitasnya itu didasarkan pada safe framework ya, safe framework
of Standard to Secure and Facilitate Global Trade by Unanimous Acclamation. Jadi ini berdasarkan aturan yang ditetapkan secara internasional. Ya, di situ juga ada aturan yang terstandarisasi oleh WCO, World Customs Organization. Ya, ini merupakan merupakan standarisasi yang diberikan oleh organisasi Bea Cukai Dunia. Ya, termasuk karena Indonesia merupakan anggota dari World Customs Organization, maka Bea Cukai juga dapat memberikan fasilitas Authorized Economic Operator. Nah, ini bentuknya sertifikasi ini itu dilakukan oleh DJBC 5 tahunan, periodenya 5 tahun. Dan benefitnya ya nanti perusahaan yang mendapat AEO ini mendapat perlakuan kepabeanan tertentu. Ya, ada perlakuan tertentu karena sudah mendapat sertifikasi. Ya, sertifikasi dengan standar yang disusun pada Safe Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade and Anonymous Acclamation tadi. Ya, ini ada poin-poin yang menjadi dasar, menjadi objek ya untuk mendapat objek penelitian untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, sedangkan ruang lingkup terkait subjek dari AIO ini bisa produsen. Nanti saya sampaikan nanti yang ini semua barang ya yang terkait dalam rantai pasok internasional tadi ya. Ini ada importer, ya, ada produsen, ada eksportir, PPCK, pengangkut, konsolidator, broker, otoritas pelabuhan, pengelola terminal, pergudangan, dan distributor. Itu bisa mendapatkan sertifikasi ini, ya, sertifikasi Authorized Economic Operator. Jadi Authorized Economic Operator ini berbeda dengan MITA. Kalau MITA itu berdasarkan permintaan, ya berdasarkan penetapan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan untuk kalau AEO itu dasarnya adalah permohonan dari pelaku usaha. Ya. Nah, manfaat-manfaat apa yang diperoleh oleh perusahaan yang mendapat sertifikasi AEO? Bagi operator ekonomi ini tentunya dapat mempercepat proses pengeluaran barang, ya. Proses pengeluaran barang, mempercepat proses ya. Karena minim sekali dilakukan penelitian dokumen maupun fisik ya. Kemudian kalau bagi Bea Cukai ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan termasuk pelayanan dan efisiensi alokasi sumber daya. Karena Bea Cukai tidak perlu melakukan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki itu untuk semua perusahaan. Ya, kalau nanti ada perusahaan yang level kepatuhannya sangat tinggi seperti AEO ini, maka Bea Cukai tentunya menggunakan mekanisme lain, tidak harus alokasi sumber daya manusia di sini misalnya. Sedangkan bagi negara itu diakui sebagai trustworthy country dalam perdagangan internasional karena sudah menerapkan standarisasi keamanan secara internasional. Sedangkan bagi perusahaan AEO nanti diakui secara internasional. Jadi AEO ini pengakuannya secara internasional ya. Pengakuan secara internasional sebagai perusahaan yang safe and secure dan mitra bisnis yang comply. Ini tentunya bagi perusahaan berskala internasional ini merupakan nilai tambah khususnya dalam melakukan negosiasi dengan pembeli di luar karena perusahaan ini AEO ini sudah memenuhi kriteria safe and secure secara internasional ya yang sesuai dengan standar-standar internasional yang telah ditetapkan misalnya melalui WCO ya itu sudah dipenuhi sehingga nanti ada nilai tambahnya bagi perusahaan yang mendapat fasilitas AEO. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelayanan yang namanya rush handling, pelayanan segera. Ya, pelayanan segera ini diatur dalam pasal 10B ayat 2. Nah, yang disebut dengan pelayanan segera adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera. Di sini barang tertentu ini berdasarkan karakteristik barangnya yang memerlukan pelayanan segera. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah peka waktu. Ya, ada syarat peka waktu. Perlu penanganan khusus. Ya. Kemudian barang lain berdasarkan pertimbangan kepala kantor.
itu adalah persyaratan barang-barang impor yang mendapatkan fasilitas pelayanan segera atau rush handling. Ya. Ini kategori yang masuk barang-barang kriteria tertentu adalah organ tubuh manusia. Ya, bisa ginjal, kornea mata, darah. Yang kedua jenazah, ya, jenazah atau abu jenazah. Organ tubuhnya jenazah atau abu jenazah. Itu masuk kategori barang tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan dana segera. Karena misalnya ginjal harus ada perlukan khusus karena akan nanti ditanamkan atau dimasukkan ke dalam orang yang membutuhkan ginjal ini yang datang dari luar negeri termasuk kornea mata, sehingga tidak boleh berlama-lama di pelabuhan. Termasuk jenazah juga. Ya. Jenazah juga ini mendapat perlakuan khusus. Kemudian yang berikutnya adalah barang yang merusak lingkungan. Lingkungan agar segera pengelolaan dipercepat. Ya. Kemudian binatang hidup, tumbuhan hidup, ini juga mendapat perlakuan segera. Surat kabar ini sekarang sudah hampir tidak ada ya, ini yang lama. Dan majalah yang peka waktu, sehingga penanganan di pelabuhan itu butuh kecepatan. Ini ada fasilitas rush handling. Kemudian dokumen atau surat ini juga mendapat perlakuan sebagai rush handling karena surat atau dokumen ini harus segera dikeluarkan dari kawasan pabean untuk menghindari adanya kerusakan terutama ya. Kemudian barang lain yang karakteristik tertentu memerlukan pelayanan segera. Ini nanti mendapat izin dari kepala kantor. Yaitu kira-kira kategori barang yang mendapatkan fasilitas rush handling atau pelayanan segera. Nah, kalau untuk mendapatkan fasilitas pelayanan segera atau rush handling nanti sebelum pengeluaran itu nanti dilakukan tentunya prosedur tertentu ya. Karena untuk barang impor yang mendapat fasilitas rush handling ini dikeluarkan sebelum diajukan PIB-nya ya. Sebelum diajukan PIB-nya. Nah, ini itu fasilitasnya di situ. Fasilitasnya adalah dikeluarkan lebih dulu, PIB-nya belakangan ya. Jadi karena sifat segera tadi, barang dikeluarkan dulu, nanti formalitas pabeannya diselesaikan belakangan. Nah, syaratnya nanti harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk, dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean. Jadi mengajukan permohonan kepada kepala kantor sebelum pengeluaran dilengkapi dengan dokumen pelengkap pabean. Ya, kalau misalnya hasil jual beli ada invoice-nya, packing list-nya, surat dari dokter atau instansi yang berwenang, ya terkait dengan jenazah ada surat kematian misalnya ya, surat kematian. Jadi seperti itu disesuaikan dengan barangnya apa untuk menentukan dokumen pelengkap pabeannya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, ya, dengan pemeriksaan fisik, dibuatkan berita acaranya, ya, berita pemeriksaan dari sini ya, baru nanti dihitung jaminannya berapa, ya, hitung jaminannya, baru nanti setelah jaminan dibayarkan kepada bendaharawan, maka barang dapat dikeluarkan. Jadi prosesnya begitu ya, mengajukan permohonan, dilakukan pemeriksaan fisik, baru ketahuan barangnya apa, dihitung jumlah jaminan berapa, serahkan jaminan, baru barang dikeluarkan. Untuk penuangan dalam pemberitaan impor barangnya dilakukan paling lambat 3 hari ya, lambat 3 hari kerja terhitung sejak pengeluaran barang. Jadi barang keluar dulu, nanti untuk PIB-nya belakangan setelah maksimal 3 hari kerja sejak pengeluaran barang. Itu kalau untuk mendapatkan fasilitas rush handling ya, untuk mendapatkan fasilitas rush handling. Pak mau nanya Pak. Ya silakan Pak. Barangnya itu nggak peka cahaya, nggak peka waktu. Misalkan kayak spare part gitu Pak. Spare part itu kan bisa dikeluarin kapan aja ya Pak ya. Tapi karena ada kebutuhan mendesak, misal kalau spare part itu nggak masuk, produksi itu berhenti, apakah itu bisa masuk ke fasilitas rush handling, Pak? Kalau rush handling bisa, atau nanti misalnya bisa diajukan pengeluaran barang lebih dulu Pak, for itslah nanti Pak.
karena nanti untuk kepentingan industri lebih pas Pak ke sana. Jadi bukan karakteristik tertentu. Nanti fasilitasnya lain Pak. Bisa cepat itu jenis fasilitasnya lain Pak. Ya, bisa lain. Ya. Kalau nanti misalnya perusahaan intinya gini ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya bahwa barang lain ini itu ada atas izin kepala kantor Pak. Nanti tergantung argumen yang disampaikan oleh perusahaan, tentunya dengan disertai bukti ya Pak, bahwa barang itu benar ya untuk harus segera dibutuhkan ya, segera dibutuhkan sehingga barang dapat dikeluarkan lebih dulu. Nah, ada potensi mendapat fasilitas juga Pak, sepanjang nanti perusahaan dapat meyakinkan kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk bahwa barang itu memang urgent Pak. Tentunya nanti harus disertai bukti ya, tidak hanya keterangan ya. Keterangan lisan ditambah tertulisnya Pak. Ya, kadang-kadang memang ada kondisi tertentu pabrik misalnya shutdown, kemudian kalau barang itu tidak segera datang nanti barang produksi nanti akan menjadi terlambat ya. Sementara kan part itu tidak semuanya bisa diperoleh di Indonesia misalnya. Jadi sepanjang nanti argumen yang diberikan kepada kepala kantor itu memadai, nanti dapat diberikan pengeluaran Pak. Gitu Pak ya. Baik Pak. Suara saya kedengar nggak Pak ya? Barusan putus-putus Pak, tapi ini sudah kedengaran lagi. Oh nggak stabil, mohon maaf nggak stabil. Ya, jadi secara prinsip gitu Pak ya, secara prinsip nanti harus bisa meyakinkan bea cukai ya, tentunya berdasarkan dokumen yang tertulisnya Pak, karena nanti bea cukai kan akan diuji juga oleh aparat pengawas internal Pak, ada Itjen, ada BPK nanti Pak kalau melihat fasilitas itu kan, karena barang dikeluarkan dulu kenapa? Karena atas barang impor masih ada hak negara di situ. Jadi secara prinsip nanti harus ada dokumennya yang bisa menjadi bukti yang meyakinkan bea cukai Pak. Wah, barang itu segera dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan akan membawa dampak ya bagi perusahaan misalnya. Itu kira-kira Pak ya. Ada yang lain? Baik Pak. Udah itu aja Pak. Mungkin peserta yang lain ada yang mau tanyakan, silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Pak. Mengenai AEO, itu kan Ya. salah satu syarat utamanya adalah bagian dari global supply chain. Ya. Cara menentukan memang perusahaan itu bagian dari global supply chain itu seperti apa ya Pak? Ya, barang-barang terkait Pak, misalnya barang-barang yang terkait dengan pergerakan barang secara internasional Pak. Nah, untuk memindahkan barang dari produsen di luar ke pembeli di Indonesia, tentunya ada banyak pihak yang terkait kan Pak. Nah, itulah Pak yang termasuk para pihak yang terkait dengan global supply chain, Pak. Nah, kita kalau lihat konteks di Indonesia-nya, nanti misalnya barang itu agar bisa sampai dari luar ke Indonesia, itu butuh pengangkut, alat angkut, berarti perusahaan shipping, agen pengangkut, agen pelayaran, masuk satu. Setelah barang sampai di pelabuhan, ada penanganan di pelabuhan kan atas barang ini, Pak. Di situ ada operator pelabuhan. Nah, untuk penimbunan barang di sini juga dilakukan oleh pengusaha TPS misalnya. Berarti nanti di situ pengusaha TPS juga dapat. Ya, pengusaha TPS dapat. Untuk melakukan pengurusan barang dilakukan importer sendiri, importer dapat. Menggunakan pihak ketiga BPJK masih terkait. Nah, setelah custom clearance selesai, di situ kan nanti ada barang dipindahkan dari pelabuhan ke ke gudang importer. Itu ada perusahaan tracking misalnya. Di situ nanti pada saat di dalam situ ada perusahaan bongkar muat dapat di situ Pak. Kemudian untuk barang melakukan impor bisa juga perusahaan yang kebetulan fasilitasnya adalah pengusaha tempat penimbunan berikat. Jadi urutannya begitu Pak. Jadi yang disebut pihak terkait adalah pihak yang terkait dengan rantai pasok barang Pak, atau barang internasional. Yang saya kasih ilustrasi tadi, sejak perjalanan barang dari dari luar negeri ke
sampai gudang eksportirnya, importirnya di sini, gitu Pak. Itu Pak, bisa dipahami nggak Pak? Ya Pak, apakah memang ditentukan juga misalnya kalau kita sebagai importir, terus kita misalnya supply ke luar negeri gitu ya, Ya. yang memang produknya apa namanya dominan gitu, misalnya kapal kah, pesawat kah, gitu. Ditentukan sama nama customer atau nama supplier juga gitu. Jadi secara prinsip begini Pak, sebenarnya yang diatur itu bukan jenis produknya Pak. Ya, siapapun produk apapun boleh Pak. Jadi kalau nanti misalnya Bapak impor eksportir, itu kelebihannya adalah pada saat Bapak mendapat fasilitas AEO di sini, bagi pembeli di sana itu juga memperoleh hak yang sama Kak. Dalam hal negara itu sudah menandatangani MRE dengan Indonesia, ya. Nanti berlaku secara internasional itu di negara tujuan diberlakukan yang sama. Misalnya di Indonesia karpet merah, sampai di sana pun itu karpet merah. Ya, minim pengawasan dan banyak kemudahan di sana. Itu yang merupakan salah satu daya tarik AEO, Pak. Karena tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi berlaku juga di negara pembeli. Negara pembeli dalam hal yang sudah sama-sama menandatangani MRE dengan Indonesia. Gitu, Pak. Jadi produknya nggak masalah, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Apapun. Ya, masih. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Fasilitas yang berikutnya adalah forum islah. Nah, forum islah di sini atau penundaan di sini ya, itu merupakan fasilitas pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dengan mempertaruhkan jaminan. Ya. Di sini. Jadi di sini pengeluaran barang lebih dulu, Pak, sebelum nanti melakukan pembayaran. Nah, tapi dilakukan dengan pembayaran jaminan ya. Hampir sama dengan nanti pengeluaran lebih dulu dengan resandeling tadi. Cuman kalau di penundaan ini nanti itu bisa karena untuk keperluan penanggulangan bencana alam misalnya dapat dilakukan sebelum mengajukan permohonan pembebasan. Atau nanti misalnya forum islah ini diajukan menunggu pembebasan. Misalnya Bapak Ibu ini ada perusahaan importir yang memasukkan mesin, ya, mesin untuk pembangunan industri atau pengembangan industri, yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan. Namun untuk mendapat fasilitas itu harus diajukan permohonan lebih dulu kepada Menteri Keuangan. Nah, tentunya untuk mendapatkan surat keputusan pembebasan atau keringanan ini butuh waktu. Di sisi lain, ya, di sisi lain nanti bisa jadi kebutuhan akan barang ini mendesak. Nah, dikasih solusi nanti ada namanya forum islah, ya. Pada saat sedang diajukan permohonan pembebasan, nanti pengusaha dapat mengajukan fasilitas forum islah, yaitu mengeluarkan barang lebih dulu dengan jaminan, ya, mengeluarkan jaminan lebih dulu. Jadi barang dapat dikeluarkan lebih dulu sebelum keputusan pembebasan diberikan. Masih dalam proses. Barang dapat dikeluarkan dulu. Nah, pada saat pengeluaran barang lebih dulu ini tentunya belum dapat diketahui dengan pasti apakah permohonan pembebasan atau keringanan ini disetujui atau tidak. Sehingga nanti diperlukan jaminan dulu. Biar fair, di tengah-tengah dulu nih. Biar juga yang penting mendapat jaminan atas hak negara yang melekat pada barang yang diajukan pengeluaran lebih dulu. Ya. Pada saat nanti keputusannya adalah dibebaskan, jaminan dikembalikan. Ya. Sementara pada saat keputusan ternyata ditolak, jaminan tadi digunakan untuk membayar, tidak masuk. Jadi begitu, ada pengamannya di situ, jaminan sebagai pengaman atas hak negara yang melekat pada barang yang dikeluarkan lebih dulu tadi. Ya, jadi di sini penundaan-penundaan itu bisa penundaan bea masuk dan bea masuk dan PDRI atau bea masuk cukai dan PDRI.
tergantung dari kebutuhannya apa. Ya bisa jadi dia butuh biaya masuk doang. Kenapa? Karena PDR-nya sudah dapat surat keterangan bebas dari pajak misalnya. Ya. Ada juga misalnya ternyata barang itu kena cukai. Bahan baku yang digunakan misalnya untuk membuat industri etil alkohol, ya etil alkohol. Barangkali seperti itu. Jadi nanti di sini jenis penundaan pembayaran nanti disesuaikan dengan barangnya dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing importirnya. Ya, nanti bisa bea masuk saja, bisa bea masuk dan pada dalam rangka impor, bisa juga bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Ya. Nah, khusus untuk yang barang-barang penanggulangan bencana ini kan sifatnya mendesak, emergensi ya, itu dapat dikeluarkan sebelum mengajukan permohonan fasilitas pembebasan. Jadi dikeluarkan dulu. Sebelum mengajukan permohonan fasilitas, dikeluarkan dulu. Sebelum mengajukan permohonan. Kalau yang normal, industri yang normal, itu mengajukan permohonan pembebasan dulu, baru mengajukan pengeluaran barangnya dengan jaminan. Ya, itu yang foru islah, ya foru islah. Nah, untuk prosesnya, proses untuk mendapat fasilitas prosedurnya, nanti importir mengajukan permohonan kepada kepala kantor dengan dilampir dokumen pelengkap pabean, serta menyebutkan alasan dan buktinya. Di sini tidak hanya alasan ya, alasannya nanti alasan tertulis dan buktinya. Misalnya alasan sedang barang dibutuhkan untuk pemasangan pabrik tadi ya, tentunya di situ ada bukti-bukti pendukungnya, ya ada dokumen-dokumen terkait dengan pembangunan misalnya atau buktinya. Misalnya buktinya apa? Salah satunya adalah bukti sudah mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan ke Menteri Keuangan. Ya. Nah, setelah dilakukan permohonan ini tentunya nanti akan diuji oleh Bea Cukai. Persyaratan administrasinya ini akan dilakukan penelitian. Ya. Nah, keputusannya tentunya ada dua opsi. Yang pertama ditolak ini. Kalau ditolak berarti tidak memenuhi persyaratan, ditolak nanti disebutkan di dalam suratnya. Ditolak ini melalui surat ya, tidak lisan. Bea Cukai nanti akan menerbitkan surat penolakan, di dalam surat itu disebutkan alasan penolakannya. Sehingga importir tahu kenapa permohonannya ditolak. Nah, yang kedua adalah dalam hal persyaratan terpenuhi, maka disetujui, nanti akan diterbitkan surat keputusan foru islah. Nah, kemudian untuk pengeluaran barangnya itu dilakukan dengan PIP penangguhan pembayaran dan jaminan. Ya. Nah, untuk kategori foru islah ini dilakukan pembayaran fisik lebih dulu. Ya, dalam PIP dulu untuk mengetahui barang yang sebenarnya masuk itu apa. Nah, kemudian PIB diselesaikan sebelum jatuh tempo dengan menyerahkan SK fasilitas. Kalau sudah dapat SK fasilitas, masih dalam dalam jangka waktu temponya, itu diselesaikan PIB-nya. Ya, ini SK Forislah ini ada jangka waktunya ya, ada limitasi waktunya. Kemudian apabila terdapat pelanggaran, maka nanti biaya masuk dan pajak dalam impornya itu dibayar. Kemudian dikenai sanksi berupa denda. Ada sanksinya ya kalau melanggar ya. Ini nanti ini proses ya, ini proses dan jangka waktu maksimal yang diberikan oleh Bea Cukai untuk memberikan keputusan, yaitu 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Itu maksimal ya. Ya nanti tergantung dari frekuensi dokumen yang ada di satu kantor itu. Bisa hitungan jam nanti ya, kalau kantornya relatif kegiatan atau frekuensi kegiatannya tidak tinggi, tentunya nanti pelayanan penelitiannya menjadi lebih cepat ya. Kemudian apabila nanti misalnya ada persyaratan yang masih perlu konfirmasi, tentu akan dilakukan konfirmasi ya. Kemudian dilakukan konfirmasi juga terkait dengan permohonan pembebasannya ya, kepada penerbit fasilitas fiskal ya, di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, untuk jangka waktu foru islah itu diberikan paling lama 30 hari ya, terhitung sejak PIB didaftar, sejak tanggal pendaftaran PIB-nya, PIB tadi dengan penangguhan. Ya. Ini paling lama 30 hari. Nah, tapi dapat diperpanjang. Ya, dengan permohonan lagi perpanjang oleh kepala kantor nanti maksimal 30 hari lagi. Maksimal ya.
maksimal 30 hari. Ya. Nah, kalau sudah diperpanjang 30 hari, tidak dapat diperpanjang lagi. Jadi kalau cerita tadi for Islah, itu surat keputusannya, jangka waktunya adalah 30 hari. Nah, 30 hari ini dapat diperpanjang sekali ya oleh oleh kepala kantor dengan permohonan, ya dengan permohonan, proses bisnisnya sama, waktunya nanti 3 hari kerja juga, ya. Diberikan perpanjangan paling lama 30 hari. Itu terakhir sekali diberikan perpanjangan maksimal 30 hari dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selesai. Itu terkait dengan for Islah ya. Nah, terkait dengan sanksi tadi, importer itu wajib menyerahkan PIB ya dan SK fasilitas pembebasan atau yang keringanan yang telah disetujui itu paling lambat sesuai batas waktu pemberian izin for Islah. 30 hari tadi maksimal. Jadi dalam jangka waktu 30 hari itu importer wajib menyerahkan PIB ya PIB penyelesaian ya dengan dilampiri dengan SK fasilitas pembebasan atau keringanan ya. Apa itu pembebasan keringanan. Nah, ini sanksinya ya. Apabila PIB ya tidak dan kewajiban pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka tadi jaminan yang disampaikan ke Bea Cukai dan Pajak Nasional dicairkan. Artinya dicairkan di sini adalah jaminan yang diserahkan ke Bea Cukai itu digunakan untuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kalau ada cukai, masuk ada cukainya. Kalau bea masuk aja, bea masuknya aja cairkan digunakan sebagai pembayaran untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan ya. Kemudian dikenai sanksi denda ya, sanksi denda sebesar 10% dari bea masuk yang wajib dilunasi. Nah, tentunya harus dibayar karena kalau yang tadi dicairkan dipindahkan aja ya dari jaminan itu menjadi cair dari uang masuk kas negara. Kalau sanksi administrasi kan belum termasuk dalam jaminan yang harus disetorkan. Ya, wajib dulu 10% jumlahnya. Nah, kemudian kondisi kedua lagi dalam hal permohonan fasilitas itu ditolak. Ya, ditolak sebelum jangka waktu. Membayar biaya masuk PTRI ya, dikenakan bunga 2% per bulan dari biaya masuk yang wajib dilunasi. Terhitung sejak tanggal penyerahan PIB-nya. Jadi tergantung penyerahan PIB-nya tadi ya. Karena tadi setelah dapat SK kan menyerahkan PIB. Nanti dikenakan bunga ya. Ditolak dikenakan bunga ya. Kalau ditolak. Itu adalah for Islah. Sampai di sini ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang mau diskusikan? Pagi Pak Farudin, Yudi. Ya, Pak. silakan Pak. Iya, Pak. Jadi di for Islah ini bagi importer yang mengajukan fasilitas untuk pengeluaran barang di awal dengan catatan importer itu mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atau PDRI ya Pak. Iya. Kalau seandainya seperti yang case tadi yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya, ya, itu kan dia tidak mengajukan permohonan pembebasan ataupun fasilitas bebas PDRI. Nah, itu apakah bisa dilakukan skemanya lain, fasilitas ya, nanti for Islah nanti ada lagi yang digunakan misalnya untuk fasilitas fasilitas lagi mereka AEO itu bisa pengeluaran lebih dulu ya. Kalau yang secara umum memang ini dimaksudkan untuk menunggu keputusan pembebasan atau keringanan. Nah, nanti kalau di Bea Cukai itu uniknya fasilitasnya banyak, Pak. Jadi setiap case nanti itu pasti ada penyelesaiannya masuk kamar yang mana, Pak? Apakah nanti bisa diselesaikan dengan for Islah ya, diselesaikan dengan rush handling misalnya lebih dulu ya. Lebih dulu rush handling atau misalnya nanti bisa dilakukan dengan truck closing misalnya. Truck closing kan langsung dikeluarkan, Pak, kombinasi dengan truck closing. Jadi nanti kasuistis, Pak. Jadi setiap permasalahan yang ada di pelabuhan terkait dengan pergerakan barang itu sudah ada mekanisme masing-masing, Pak. Tinggal nanti mana yang paling cocok itu yang digunakan. Begitu ya, Pak ya?
Ya, oke Jadi Pak. secara Baik. prinsip Berarti apa yang diinginkan oleh importir nanti ada solusinya. Nah, kalau untuk for islah ini kalau dari dari sisi konsepsinya itu menunggu keputusan pembebasan dan atau keringanan, Pak. Ya. Baik Pak, berarti bisa dipahami ini berarti tidak bisa untuk dijalankan bagi impor barang yang tidak mengajukan permohonan fasilitas pembebasan baik itu BM maupun PDRI begitu ya Pak. Ya. Korislak spesifik untuk itu Pak. Makasih Pak. Ya, makasih. Ada yang lain? Baik ya, saya lanjut ya. Untuk yang keempat adalah pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean. Ya. Secara umum pembongkaran dan penimbunan barang itu dilakukan di dalam daerah di dalam kawasan pabean. Itu yang secara umum ya, karena umumnya untuk daerah-daerah industri, daerah perdagangan itu memiliki pelabuhan umum ya, yang pelabuhan umum milik investor itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pabean. Namun demikian, karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan, memungkinkan juga itu barang-barang nanti dibongkar dan itu pun di luar kawasan pabean, di tempat-tempat yang tidak ada atau tidak memiliki kawasan pabean. Ya, sehingga disiapkan namanya fasilitas berupa pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean. Nah, kalau penimbunan di dalam kawasan pabean tanpa perlu izin, sedangkan kalau pembongkaran penimbunan di luar kawasan pabean ini harus mendapat izin dari kepala kantor, ya diberikan dengan permohonan, ya diberikan dengan permohonan, kepada kepala kantor ya yang diatur dalam pasal 10A bahwa pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan pabean itu dengan izin kepala kantor, diberikan dengan izin kepala kantor ya. Nah, kondisi-kondisi khusus yang dapat menjadi alasan ya, kondisi yang dapat digunakan sebagai alasan adalah pertama darurat ya, misalnya ada kondisi tertentu darurat, kapalnya misalnya dihantam gelombang, misalnya mengalami kerusakan mesin, bisa mengajukan pembongkaran di luar kawasan pabean. Kemudian sifat karakteristik barang tidak memungkinkan ditimbun di TPS kawasan pabean, misalnya tidak ada fasilitasnya untuk penyimpanan barang di pelabuhan itu, misalnya peka cahaya, perlu penanganan khusus lainnya yang memungkinkan, yang menyebabkan barang rusak kalau ditangani tidak sesuai dengan standar atas penanganan barang itu misalnya bisa. Kemudian kongesti ini ada kemacetan di pelabuhan ya. Kongesti, kelebihan daya tampung, jadi sudah menumpuk, ada penumpukan kontainer sehingga menyulitkan ruang gerak di pelabuhan. Kalau nanti ditambah lagi dengan partai impor barang ini, ya. Nah, kongesti nanti ada syaratnya dinyatakan tertulis oleh pengelola pelabuhan, ya bahwa pelabuhan mengalami kongesti. Ya. Yang terakhir nih alasan lain ini Pak, alasan lain dengan pertimbangan kepala kantor itu alasannya beragam. Yang bisa digunakan meyakinkan kepala kantor bahwa importir butuh pembongkaran penimbunan di luar kawasan pabean. Misalnya ini untuk di pelabuhan-pelabuhan khusus yang ada di Kalimantan misalnya, di Papua, di luar Jawa sana kan banyak pelabuhan khusus tuh. Misalnya untuk pengangkutan CPO, untuk ekspor misalnya, atau untuk membongkar barang mesin ya, mesin untuk industri baru di sana, itu bisa masuk pertimbangan alasan lain dengan pertimbangan kepala kantor. Ya, dari sini nanti tantangannya bagaimana nanti importer meyakinkan kepala kantor bahwa memang importer butuh membongkar barang di luar kawasan pabean. Ya. Ada pertanyaan untuk pembongkaran barang di penimbunan di luar kawasan pabean? Ada Pak. Oke, silakan Pak. Yang saya mau tanyakan sebenarnya untuk fasilitas ini yang harus mengajukan permohonan ke
ke bea cukai itu apakah pengangkut atau importir ya Pak ya? Apakah diatur di situ Pak? Atau semua boleh Pak? Untuk yang apa Pak? Yang mengajukan permohonan fasilitas ini Pak. Maksudnya ini itu penimbunan di luar kawasan pabean. Pembongkaran itu barang kan masih ada di pengangkut. Ya, pembongkaran itu tanggung jawab pengangkut. Sehingga yang wajib mengajukan permohonan adalah pengangkut atau kuasanya. Gitu Pak. Kebayang nggak Pak? Kan barang ini kan masih di kapal Pak. Barang di kapal itu adalah tanggung jawab pengangkut. Sampai kapan? Sampai dibongkar. Dia membongkar di mana? Kalau bongkar di kawasan pabean, itu izinnya include ke dalam pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, kewajiban pengangkut. Nah, kalau pembongkaran di luar kawasan pabean, maka nanti pengangkut yang memberikan permohonan Pak kepada kepala kantor. Begitu Pak ya. Nah, lazimnya pembongkaran dan penimbunan ini satu kesatuan Pak. Jadi cukup salah satu. Ya, salah satu. Nah, kadang-kadang ini ada kombinasi nih Pak. Ini kan atau ya, misalnya dan atau nih di lapangan itu ada dua Pak. Pembongkaran sekaligus penimbunan. Pembongkaran itu ranahnya pengangkut, penimbunan ranahnya importir karena dibongkar di gudang importir. Ya, itu dua kali. Ini salah satu misalnya misalnya alternatif, misalnya pembongkaran doang ya. Misalnya pembongkarannya doang berarti itu pengangkut. Penimbunan doang berarti itu ranahnya importir atau penguasa gudangnya Pak, yang di luar kawasan pabean yang mengajukan. Nah, kalau bongkar timbun, lazimnya itu diikutkan yang pertama, Pak. Pembongkaran sekaligus penimbunan, Pak. Di situ, Pak. Jadi, nanti bisa dua, Pak ya. Bisa pembongkaran saja, bisa penimbunan saja, bisa dua-duanya. Jadi, siapa yang bertanggung jawab nanti yang pertama dulu aja, Pak. Kalau nanti misalnya pembongkaran saja, pengangkut. Penimbunan saja bisa importir kalau tempat penimbunan milik importir, atau nanti misalnya kalau penimbunan itu milik pengusaha gudang, ya pengusaha gudang itu yang menimbun. Itu Pak ya. Bisa dipahami Pak? Halo, suara saya bisa kedengar Pak? Halo Bapak Ibu, suara saya bisa kedengar? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Oke, Bapak yang tanya tadi gimana Pak? Putus Sudah? Pak. Putus. Putus ya. Oke, ada pertanyaan lain sambil nunggu Bapak yang tadi? Oke, nanti saya lanjut dulu ya, nanti kalau Bapak itu balik lagi ya. Yang berikutnya adalah pemberitahuan pendahuluan pre-notification, yaitu merupakan suatu kemudahan yang diberikan kepada importir untuk mengajukan pemberitahuan pabean lebih dulu, pemberitahuan pabean impor nih ya, pemberitahuan pabean impor ini maksudnya, ya importir, membutuhkan PIB-nya lebih dulu, pemberitahuan impor, ya PIB, itu terlebih dulu sebelum dilakukan pembongkaran. Dalam kondisi normal, proses bisnisnya adalah barang tiba, ya, barang sampai di pelabuhan, pengangkut menyerahkan pemberitahuan kedatangan secara pengangkut, kemudian barang dibongkar. Itu kondisi normal, barang dibongkar baru diajukan PIB. Nah, bisa jadi nanti diberikan fasilitas apabila importir ingin mengendaki misalnya proses di pelabuhan lebih cepat, paralel ya antara kedatangan dengan pemberitahuan pabeannya diparalelkan ya, berbarengkan. Ya. Jadi sebelum pembongkaran dilakukan, sebelum kapal tiba nih ya, sebelum kapal tiba, itu importir diberikan fasilitas untuk memberikan PIB lebih dulu. Ya, memberikan lebih dulu. Setelah datang baru nanti disampaikan PIB didaftarkan. Karena kondisi normal tadi sampaikan setelah pembongkaran. Kenapa? Karena di dalam PIB nanti ada kewajiban ngisi elemen data tadi ini, nomor dan tanggal PIB ini Pak. Nomor tanggal BC1, nomor tanggal BC1 ini harus ada di dalam PIB. Kalau nomor ini kosong, maka nanti PIB-nya akan di-reject. Nah, kalau nanti mengendaki adanya penyerahan PIB lebih dulu sebelum barang datang, sebelum barang dibongkar, sebelum ngisi BC satu-satunya, sebelum ada data kedatangan kapalnya, itu ada fasilitas yang namanya pre-notification.
Ya, itu kira-kira ya, ini fasilitas kemudahan ya yang diberikan oleh bea cukai kepada importir yang ingin menyampaikan pemberitaan lebih dulu sebelum tiba. Harapannya begitu barang tiba bisa langsung barang langsung dikeluarkan kalau dari hijau. Atau begitu barang tiba nanti proses pemeriksaan fisiknya bisa lebih cepat dilakukan karena sudah antri lebih dulu nih, mengajukan PIB lebih dulu. Ya, begitu barang tiba nanti bisa dimintakan pemeriksaan fisiknya. Ya, jadi nanti ini pengisian BC11-nya tentunya nanti setelah kapalnya tiba ya, nomor informasi nomor BC11 setelah tiba. Nah, khusus untuk fasilitas mita AEO, ini update PIB-nya dilakukan belakangan, ya 7 hari, ya 7 hari sejak pengeluaran barang. Barang boleh keluar dulu, baru nanti update PIB. Selain AEO mita, sebelum barang dikeluarkan, ya, pas sebelum barang nanti diperiksa, barang tiba, nanti update PIB-nya ya, update PIB-nya khususnya nomor dan tanggal BC11. Di sini nomor, kemudian pos ya, BC11 nomor posnya, kemudian tanggal tibanya kapan, tanggal BC11-nya kapan, baru nanti bisa proses lebih lanjut. Jadi PIB sudah di tangan Bea Cukai dulu, Bea Cukai nanti menunggu nanti kapal datang, begitu ada kepastian barangnya udah tiba, nanti importer ngisi nomor tanggal BC11, baru barang diperiksa. Setelah itu keluar. Nah, kecuali untuk yang importer masuk kategori mita kepabeanan atau AEO, nanti proses untuk updating nomor BC11 nomor tanggalnya, termasuk gudangnya di sini, itu dilakukan setelah 7 hari setelah barang dikeluarkan. Yaitu bedanya ya, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh mita sama AEO dibanding yang non fasilitas AEO mita. Kemudian ada lagi nanti pengemas yang dipakai berulang-ulang, returnable package. Ini hakikatnya sama dengan impor sementara, sama dengan reimpor ya. Karena pengemas ini digunakan keluar masuk Indonesia ya. Kalau saya kasih contoh ilustrasi yang gampang adalah misalnya ada importasi gas ya, gas, imporkan yang dibeli gas, tetapi gas di sini kan harus ada kemasannya berupa tabung gas. Nah, tabung gas ini kan bisa diisi gas bolak-balik. Yaitu ya contoh returnable package adalah tabung gas. Jadi misalnya dari Malaysia ke Indonesia masuk itu tabung gas sama isinya. Karena yang dibeli isinya doang, nanti begitu kosong selesai isinya, maka gas ini akan dikeluarkan kembali. Ya, ke Malaysia lagi, diisi gas lagi, masuk lagi Indonesia. Sehingga kemasan itu berulang-ulang, makanya impor ekspor gitu. Kalau nanti menggunakan mekanisme impor sementara, tentu beban administrasinya jadi banyak. Ya, ada permohonan, sekali datang, ada jaminan. Maka untuk kategori returnable package ini diberikan fasilitas yang khusus, namanya fasilitas pengemas yang dipakai berulang. Ya, nanti jaminannya cukup 1 periode. Jadi 1 periode setahun itu digunakan cukup untuk menjamin keluar masuknya returnable package tadi. Ya, ini tentu fasilitas yang diberikan berdasarkan permohonan pelaku usaha kepada kepala kantor. Di awal ya, sekali ngajukan permohonan, misalnya di Januari ngajukan permohonan, paling gampang ya, saya kasih ilustrasi, Januari ngajukan permohonan untuk kegiatan impor sampai Desember. Ya cukup sekali aja permohonan, jaminannya cukup sekali, 1 periode itu. Nanti tinggal Bea Cukai nanti mengawasi apakah jaminannya masih cukup atau tidak. Misalnya nih, yang dijaminkan di situ untuk 1.000 tabung misalnya, ternyata di dalam perjalanan menjadi 2.000. Nah itu nanti ada penyesuaian jaminannya. Ya, nanti Bea Cukai monitornya seperti itu. Ya, kalau nanti menggunakan pengawas berulang, izinnya cukup sekali di depan. Jaminan juga cukup sekali, 1 periode. Jadi tidak menimbulkan beban administrasi baik bagi importer maupun bagi Bea Cukai yang memberikan fasilitasnya. Kemudian ada pemberitahuan impor barang berkala. Ini ada PIB berkala. Ya, importer itu mengimpor barang yang dengan frekuensi tinggi ya setiap bulan dan perlu segera digunakan. Ya. Artinya importer ini setiap hari mengimpor barang minimal misalnya 10
Setiap hari. Kalau nanti setiap kali importasi itu setiap hari yang bikin 10 PIB, tentu beban administrasi bagi dia. Ya. Nah, ini ada fasilitas namanya impor berkala, PIB berkala. Atau yang kedua kondisinya melalui saluran pipa atau jaringan transmisi. Melalui pipa kan setiap detik itu ada berapa yang lewat itu kan. Kalau setiap kali masuk dibuat dokumen, tentu tidak memungkinkan karena butuh effort yang lebih kan. Maka ada solusi PIB-nya berkala. Nanti di pipa itu nanti di daerah pabean ujung datang masuk di dalam daerah kawasan pabean pertama dipasang alat ukur ya. Nanti alat ukur ini setelah ditera nanti disegel oleh bea cukai. Tinggal untuk menghitung jumlahnya nanti bea cukai tinggal memonitor dari alat ukur tadi ya, diketahui nanti selama sebulan itu ada berapa berdasarkan alat ukur itu barang yang masuk sehingga digunakan sebagai dasar untuk mengisi elemen data jumlah barang pada PIB. Ya. Nah, yang terakhir nih berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal. Ya. Bukan tidak preferensi tinggi, bukan melalui jalan pipa, nanti dengan pertimbangan Direktur Jenderal juga dapat diberikan PIB berkala. Ya. Kemudian yang 8 track closing. Nah, track closing ini merupakan fasilitas kemudahan yang diberikan kepada importer agar dapat melakukan pembongkaran barangnya dari kapal langsung ke sarana pengangkut darat, kemudian keluar kawasan. Ini lazimnya diberikan untuk barang-barang curah ya, bisa beras, gula, kemudian gandum misalnya, pupuk ya, besi, scrap, ini satu kapal sudah truk berangkat karena tidak memungkinkan untuk ditimbun di gudang pelabuhan misalnya, nanti langsung pakai truck closing. Tentunya ini ada efisiensi biaya pelabuhan ya, karena barang tidak perlu ditimbun di pelabuhan. Ya, ini untuk efisiensi cost logistik bagi perusahaan. Yang ke-9 adalah pre-entry classification. Ya, pre-entry classification ini merupakan fasilitas kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha ya, untuk meminta penetapan klasifikasi barang impor terlebih dulu sebelum barang datang. Pre-entry classification. Nah, pre-entry classification ini diberikan oleh kantor pusat, Direktur Teknis Kepabeanan, berdasarkan permohonan tentunya. Ya. Jadi pre-entry classification ini nanti importer, misalnya importer pertama kali melakukan impor, nggak tahu barang, bisa nanya ke bea cukai untuk kepastian, untuk menghindari dispute di pelabuhan. Atau menurut importer ini barang ini kompleks sehingga berpotensi menimbulkan dispute dengan pejabat yang menetapkan tarif misalnya di pelabuhan. Ya. Disampaikan ke Direktur Jenderal. Permohonan dari Teknis Kepabeanan ya, maaf, disertai dengan bukti-bukti ya, data-data spesifikasi barang lengkap, kalau perlu dengan contoh, agar nanti klasifikasinya menjadi tepat. Nah, keputusan dari Direktur Teknis Kepabeanan ini nanti digunakan sebagai dasar penetapan klasifikasi barang oleh pejabat bea dan cukai, sehingga tidak ada dispute. Dengan catatan, barang yang tiba di pelabuhan itu kondisinya harus sama persis dengan apa yang ada di dalam keputusan pre-entry classification-nya. Kalau berbeda, keputusan pre-entry classification-nya tidak berlaku. Ya, harus sama ya. Keputusan pre-entry classification dengan fisik barangnya harus sama. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu adalah kelompok fasilitas-fasilitas yang masuk kategori fasilitas prosedural atau fasilitas pelayanan. Sebelum saya lanjut ke fasilitas fiskal, barangkali ada yang mau masih ganjal, mau diskusikan, silakan.